Renungan Syabat 8 Maret tahun 2025. Bila waktunya tiba, adun Yeshua datang, membawa aku ke Syamai, masuk ruang tata kudus, ku tinggalkan semua dunia lama ini. Kini ku miliki Yerusalem baru, hidup kekal selamanya. Tiada lagi kesusahan, tiada lagi air mata, yang ada hanya sukacita, pesta kawin anak domba di Syamai. Shalom, shalom. Dengarlah suara sangkakala memanggil umat pilihannya, mempelai kudusku Adon Yeshua datang di atas awan-awan, menjemputku naik ke sana. Terima kasih Bapak Yahweh, kami sambut Dafar Elohim, Dafar Adon Yeshua Mashiach, berbicaralah kepada kami. Semua ini kami alaskan hanya di dalam nama Yahweh Elohim Sebaot, Besem Adon Yeshua Mashiach Wirokodes, kami sambut Dafarmu Adon Yeshua Mashiach. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk, mempelai-mempelai Adon Yeshua Mashiach. Shabbat Shalom buat kita semua, baik yang ibadah offline maupun juga yang ibadah online, ya. Puji Bapak Yahweh, kita dapat beribadah pada Sabat ini adalah sesuatu yang luar biasa, ya. Karena banyak biasanya hari Sabtu orang-orang pada tidak bisa beribadah, ya. Kita akan mulai, ya. Kita akan mendengar visi misi, hierarki samain dan latar belakang pelayanan kita YRH Ministry. Sebagaimana yang selalu disampaikan, ya, visi kita adalah masuk ke samain, ya, diangkat hidup-hidup, tidak mengalami kematian, ya. Itu adalah visi kita. Artinya kita di rapture, ya. Arti mengalahkan kematian, ya, berarti kita tidak mati, ya, berarti kita mengalahkan dosa, ya. Jadi artinya kalau kita diangkat hidup-hidup, berarti kita mengalahkan dosa, ya. Ini yang orang-orang, ya, ada, ya, pertama tidak mengerti, kedua, ya, mereka menganggap wah hebat sekali itu, ya, bisa mengalahkan kematian, ya. Tidak, bukan kita yang mengalahkan kematian, ya. Ibu mempelai Adon Yeshua Mashiach, yang mengalahkan kematian itu adalah Adon Yeshua, ya. Bapa Yahweh yang turun ke dalam dunia ini dalam rupa Adon Yeshua HaMashiach, yang mencurahkan tubuh dan darahnya untuk kita mempelai kudusnya, ya. Karena apa? Karena kita ini sudah dipilih sejak sebelum permulaan dunia, sejak sebelum penciptaan kita sudah dipilih.
bahkan dikatakan kita dijadikannya kudus, tidak bercacat dan tidak bercela. Artinya apa? Artinya ketika kita ditetapkan, dosa itu belum ada, ya. Malaikat belum jatuh, Adam juga belum jatuh ke dalam dosa, ya. Makanya kalau kita baca di Efesus 1 ayat 4 itu, kita sudah dipilih, ditetapkan sejak sebelum permulaan dunia, dan kita dijadikan kudus dan tidak bercacat, tidak bercela di hadapannya. Itulah mempelai-mempelai kudusnya, itulah umat pilihannya, orang-orang pilihannya. Itu adalah visi kita, ya. Pelayanan kantor pusat kita ada di Samaim, di surga, Yerusalem baru, ya. Ini kenapa kita mengatakan kantor pusat kita di Samaim, ya? Karena artinya begini, kalau yang namanya kantor pusat berarti semua kontrol, semua pengaturan itu dari kantor pusat. Ya, kalau di dunia ini saja kalau ada perusahaan, berarti kantor pusatnya itulah mengontrol semua cabang-cabangnya dimanapun berada, ya. Itu secara dunia, ya. Artinya apa? Karena kita dikontrol langsung dari Samaim, makanya kantor pusat kita di Samaim, ya. Tidak ada di dunia ini, ya. Kita ini cabang, ya. Bahkan mungkin cabang yang paling kecil, ya, terkecil, ya. Lalu kita memiliki Gembala Agung Sinode Pusat, yaitu YYRH, ya, Yahweh Yesua Hamasya Ruach HaKodes Ehad, satu adanya, ya. Artinya dialah pimpinan kita, ya. Dia kekal, ya. Tidak ada Gembala Agung Sinode Pusat kita manusia, tidak, ya. Karena manusia itu tidak kekal. Kita terbatas, ya. Jadi Gembala Agung kita adalah YYRH Ehad, dialah yang memberikan perintah kepada kita, ya. Kepada saya sebagai gembala cabang, ya. Jadi saya tidak punya wewenang, ya. Karena apa? Karena semuanya saya serahkan kepada YYRH Ehad. Jadi artinya begini, Bapak Ibu mempelai Adoni Somasia, baik yang mendengar, kalau engkau keberatan apa yang kita ucapkan, ya, itu urusannya bukan dengan saya, ya. Itu urusannya dengan YYRH Ehad. Begitu juga saya. Kalau saya salah, ya maka YYRH Ehad lah yang berurusan dengan saya, ya. Artinya dia yang punya wewenang otoritas 100% atas saya dan juga kita semua. Lalu kita memiliki misi, yaitu siap untuk rapture, ya, ready to rapture, atau siap untuk menyambut kedatangan Adoni Somasia, atau siap untuk dijemput oleh mempelai kudus kita, yaitu Adonai Yesua Hamasya. Itulah visi dan misi kita. Lalu kita masuk ke hierarki Samaim, ya. Di Samaim itu sebenarnya hierarkinya banyak, ya, tapi kita bikin garis besarnya saja, ya. Yang paling tinggi itu adalah tahta, ya. Tahta itu adalah tempat dari YYRH Ehad, ya, atau Elohim, dan kita mempelai Hamasya, ya. Ini juga banyak orang tidak mengerti, termasuk saya dulu juga tidak mengerti, ya. Yang di tahta itu selain YYRH Ehad, kita adalah mempelainya, karena kita nanti yang akan menghakimi 12 suku Israel dan menghakimi bangsa-bangsa dan menghakimi para malaikat, ya. Saat ini mempelainya belum ada, ya. Sekali lagi saya sampaikan, mempelai Hamasya saat ini belum ada, karena mempelainya nanti akan dijemput oleh Adoni Hamasya, yaitu mempelai kudus kita, ya, pada saat rapture. Jadi yang harus kita pahami adalah rapture itu adalah suatu peristiwa terbesar, ya, di dalam sejarah Samaim maupun juga di dalam sejarah dunia dan alam semesta, ya. Artinya apa? Ini peristiwa yang sudah dirancangkan oleh YYRH Ehad sejak sebelum penciptaan sampai nanti kekekalan, ya, di dalam penciptaan baru. Artinya ini bukan kejadian tiba-tiba, ya. Ini harus kita pahami.
banyak orang berpikir rapture itu adalah kejadian tiba-tiba, ya, seolah-olah tidak direncanakan. Ya, itu salah besar, ya, karena ini perencanaannya ribuan tahun atau bahkan mungkin kalau dikatakan sebelum penciptaan, yaitu bisa jutaan tahun bahkan miliaran tahun, ya, karena itu tidak terbatas waktunya, ya, sebelum penciptaan. Artinya apa? Ini sudah dirancangkan sangat lama sekali, ya. Tapi kejadiannya hanya sekejap mata, ya. Kejadiannya hanya hitungan detik, ya. Jadi bisa dibayangkan itu perencanaannya begitu lama, ya. Bisa ribuan bahkan bisa jutaan tahun bahkan bisa miliaran tahun. Itu kejadiannya hanya sekejap mata, ya. Hanya hitungan detik rapture terjadi, ya. Kalau tidak diangkat, ya, akan tetap tinggal di dunia ini, ya. Dan itu nanti urusannya bukan lagi urusan rapture, ya, tetapi nanti itu akan masuk ke masa aniaya, ya. Nanti kita akan lihat, ya, gambar Elohim pada sabat ini, ya. Lalu di tahta itu ada 5 hal, ya, yang harus kita perhatikan. Yang pertama bicara metrai, lalu perjamuan, lalu urapan kudus, keluarga kudus, dan juga hidup di Samain, ya. Metra ini bicara baptisan Roh Kudus, ya, karena kita harus dimetraikan di dalam kitab kehidupan, ya. Ini harus melalui baptisan Roh Kudus, ya, bukan sekedar baptisan air, ya. Makanya dikatakan di Yohanes 3 ayat 3 dan 5 dikatakan, barang siapa yang tidak dilahirkan kembali dari air dan dari roh, ya, itu air dan roh, ada dannya, ya, bukan atau, ya. Jadi kalau kita belajar dari tata bahasa itu disebut air dan roh, berarti harus dua-dua, ya, karena tidak belum tentu, ya, baptisan air itu pasti baptisan roh, tidak, ya, karena baptisan Roh Kudus itu hanya satu kali selama-lamanya. Ya, baptisan air bisa berkali-kali, bisa ratusan kali, bisa ribuan kali. Tapi baptisan Roh Kudus dimetraikan itu hanya satu kali selama-lamanya. Ini bicara metrai, ya. Jadi kita harus dimetraikan di kitab, di buku kitab kehidupan, ya, supaya nama kita tercatat dan kita dikenal oleh seluruh malaikat Samain dan juga dikenal oleh penghuni Samain, ya, termasuk, ya, mempelai kita, ya, Adon Yeshua HaMashiach. Itu bicara metrai. Lalu kita masuk ke perjamuan. Perjamuan ini adalah menyatu dengan tubuh dan darah Adon Yeshua HaMashiach, ya. Ini juga banyak orang tidak mengerti, bahkan alergi, ya. Menyatu dengan tubuh dan darah Adon Yeshua HaMashiach itu bicara kita senantiasa menyatu dengan dia karena dia adalah mempelai kita, ya. Jadi banyak orang berpikir begini, orang mengatakan, wah, saya bisa berdoa mengatakan, terima kasih Adon Yeshua, engkau sudah menumpahkan tubuh dan darahmu di atas kayu salib. Saya mengucap syukur dan sebagainya dan sebagainya. Betul, itu bisa, ya. Tetapi, ya, dia sudah berfirman, ya, akulah roti kehidupan. Artinya apa? Harus ada yang namanya follow up, ya, harus ada yang namanya melakukan daftarnya, ya. Jadi artinya menyatu dengan tubuh dan darah Adon Yeshua ini, ya, kita perjamuan setiap hari atau setiap saat, ya. Banyak orang bilang, wah, saya tidak punya waktu dan sebagainya, ya. Silahkan. Kenapa kita punya waktu untuk makan sehari-hari? Bahkan kita bisa makan 3 kali sehari, ya. Mungkin sekali makan kita bisa 1 jam di atas meja makan, bisa 2 jam bahkan sambil ngobrol-ngobrol. Sarapan pagi mungkin selesainya, ya, 3 jam, 4 jam gitu sambil ngobrol, ya. Tetapi untuk menyatu dengan tubuh dan darah Adon Yeshua HaMashiach, ya, sepertinya berat, gitu, ya. Saya tidak mengerti, ya. Padahal banyak kegiatan kita sehari-hari saja, setiap hari kita lakukan, kok tidak merasa berat, gitu. Seperti kita mandi juga tiap hari, ya. Kita makan tiap hari, ya. Kita ke kantor atau ke tempat kerja kita tiap hari.
Mungkin orang akan mengatakan, loh kan saya kalau perjamuan tidak ada upahnya, kalau ke kantor kan saya dikasih gaji. Betul, ya. Tapi kita jangan lupa upah kita adalah upah kekal, ya, disamai, ya. Jadi kalau kita saja tidak mau menyatu dengan Adonis Hamasya setiap hari, ya kita tidak akan dapat upah, ya. Karena kami sudah melakukannya 30 tahun, ya. Saya dan keluarga, istri saya dan anak-anak, bahkan sebelum anak-anak kami lahir, kami sudah melakukan perjamuan setiap hari selama 30 tahun, dari tahun 95. Dan kami tidak merasa itu beban, tidak, ya, malah kami menikmatinya. Ya. Artinya apa? Disitulah banyak disingkapkan rahasia-rahasia kerajaan Samain. Ya. Meskipun dulu kami belum mengenal nama yang benar dan kudus, ya. Nanti kita akan lihat, ya, kenapa nama yang benar dan kudus itu sangat penting, ya. Lalu berikutnya adalah urapan kudus. Ini bicara minyak kudus, minyak zaitun, minyak Adonis Hamasya. Ini juga bicara pengudusan, ya. Raja-raja di Israel saja setiap mau diangkat menjadi raja, dia harus dikuduskan dengan minyak kudus, ya. Begitu juga kita, ya, setiap saat kita dikuduskan dengan minyak kudus. Ini juga kami lakukan sudah 30 tahun, ya. Jadi bukan baru kemarin setahun 2 tahun atau baru menyembah Bapa Yahweh, tidak, ya. Kami sudah melakukannya 30 tahun, ya. Kalau metrai tadi, ya, baptisan Roh Kudus tadi itu baru diperlihatkan tahun 2008, ya, 17 tahun yang lalu. Diperlihatkan ketika saya melakukan pentahiran, ya, ada malaikat mengawal saya, dan itu bukan saya yang melihat, ya, orang lain. Sama seperti ketika Adonisua dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, yang melihat itu Yohanes Pembaptis, ya. Di atas kepala Adonisua itu ada burung merpati. Begitu juga saya, yang melihat itu bukan saya, tetapi orang-orang yang melihat ketika saya melakukan pentahiran, ya. Karena ternyata pentahiran itulah yang diperkenankan oleh Adonis Hamasya di dalam pelayanan YRH Ministry untuk dimetraikan menjadi mempelai kudusnya, disamain, ya. Dan urapan kudus tadi, ya, ini juga, ya, selama saya melakukan pelayanan, ya, orang-orang yang mau meninggal, ya, itu sebelum meninggal mereka itu hitungannya kurang dari 1 kali 24 jam, ya. Itu ada kurang lebih dari 20 orang, ya, mereka saat ini ada di Firdaus. Padahal mereka itu belum mengenal nama yang benar dan kudus, ya. Dan mereka juga tidak percaya, ya. Tapi ketika sebelum mereka meninggal, ya, ketika saya tuntun mereka, ya, dan saya metraikan dengan minyak kudus, dan mereka ketika mereka meninggal itu keluarganya diberi orang tuanya maupun juga keluarganya atau saudara-saudara yang lain itu diberi penglihatan mereka ada di Firdaus, ya. Jadi artinya apa? Urapan kudus ini penting, ya, karena kalau kita mau masuk ke Samain pun sebelum masuk kita diberi urapan kudus, ya, diberi minyak kudus, ya. Itu inline, ya. Inline itu artinya sama, kita dikuduskan dengan minyak kudus di dunia, begitu juga nanti kita masuk ke Samain dikuduskan dengan minyak kudus yang sama, ya. Itu bicara urapan kudus. Jadi kalau orang belum mengalami, ya, dia tidak tahu, ya. Mungkin dia hanya berpikir, ya, sekali-sekali saja seperlunya. Tidak, ya. Urapan kudus itu harus sesering mungkin kita lakukan juga, ya. Lalu Holy Family ini keluarga kudus, kita bicara hubungan baik, ya, dengan sesama keluarga, ya, baik itu orang tua dengan anak, ya, suami istri, maupun juga dengan keluarga-keluarga yang lain, ya. Kita harus menjaga hubungan baik, ya, jangan sampai kita saling menghujat, ya, saling menghina atau saling menghakimi, karena itu akan menjadi batu sandungan, ya.
Lalu terakhir adalah hidup di Samaim. Hidup di Samaim ini bicara apa? Bicara taat dengan dafar Elohim, dafar Adoni Masya. Ini yang selalu saya sampaikan ya. Jangan kita menambah mengurangi, apalagi mengarang-arang ya. Seperti yang sering saya sampaikan ya. Banyak penyembah Bapak Yahweh ini mengklaim minum susu coklat itu tidak mungkin di rapture. Ya, ini berkali-kali saya sampaikan ya. Jangan sampai menyesal. Menyesalnya itu selama-lamanya ya, bukan menyesal setahun, 2 tahun, atau 10 tahun, tidak, selama-lamanya ya. Kenapa? Karena akan masuk ke lautan api ya. Jadi jangan main-main kalau kita mengatakan, wah itu DNA-nya berubah ya. Saya sampaikan tidak ada susu coklat yang bisa mengubah DNA manusia. Karena susu coklat itu sudah ada ratusan tahun yang lalu, sudah ada ya. Bedanya sekarang itu hanya online-nya saja ya. Semuanya sama, ya, prosesnya itu sama ya. Jadi itu tidak bisa mengubah DNA manusia ya. Kalau engkau mengatakan berubah berarti engkau menghina ciptaan Bapak Yahweh. Itu sama dengan menghina Ruach Kodes. Dan itu sama dengan menghujat Roh Kudus. Dan itu fatal ya. Hati-hati ya. Kau harus bertobat, terutama gembala-gembala yang mengklaim susu coklat mengubah DNA, bahkan kau berdoa, saya berdoa ya, supaya DNA-mu kembali kepada DNA Yahweh. Waduh, hebat ya, berarti dia lebih hebat dari Bapak Yahweh, ya. Dia bisa mengembalikan menjadi DNA Yahweh, ya. Padahal Bapak Yahweh sendiri, istilahnya yang menciptakan kita, ya, seolah Bapak Yahweh itu tidak bisa ya menjaga ciptaannya, ya. Ini hati-hati ya, demikian juga yang katanya Brit Milad ya tidak mungkin di rapture ya, ini juga hati-hati ya. Tidak ada satupun ya manusia ya, saya sampaikan tidak ada satupun manusia yang bisa melakukan perbuatan baik, tidak ada ya. Jadi kita ini dikuduskan ya. Kita mengalahkan kematian itu bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kita berpuasa, bukan karena kita berdoa ya setiap saat gitu ya, apalagi kemarin saya mendengar harus minimum 3 kali sehari kita berdoa. Kok bisa begitu ya? Kok ada aturan-aturan yang tidak jelas ya sumbernya ya. Bahkan juga terakhir saya dibukakan masalah rapture dulu baru aniaya ya. Artinya begini, kalau aniaya dulu ya, jadi saya tidak mengerti cara berpikir penyembah Bapak Yahweh yang mengatakan aniaya dulu ya baru rapture. Karena apa? Karena kita dianiaya atau orang-orang tidak di rapture dianiaya ya, itu tidak seperti menganiaya hewan ya, paham ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan dikira nanti kalau anti Hamasyah sudah berkuasa ya, atau sudah duduk di tempat kudus di bait suci, terus dia besok langsung bisa menganiaya penyembah Bapak yang tidak di rapture. Tidak bisa ya. Karena ada yang namanya proses ya. Seperti kemarin susu coklat, itu butuh waktu 8 tahun untuk mengeksekusi susu coklat. Adonisua ya, jangan dikira Adonisua itu disalib hanya prosesnya cuma 1 hari. Tidak ya. Saya dibukakan kemarin itu Adonisua itu butuh waktu 3 tahun sampai dia disalib ya. Untuk mencari kesalahannya saja itu waktu 3 tahun ya. Dan tidak berani orang langsung mau istilahnya menuduh Adonisua, wah ini tidak benar ini orang gitu. Tidak ada yang berani ya. Makanya itu butuh waktu 3 tahun sampai dia disalib ya. Begitu juga aniaya, nggak bisa ya, karena misalnya anti Hamasyah itu berasal dari luar Indonesia. Untuk masuk ke Indonesia itu tidak gampang ya, apalagi untuk menganiaya ya, itu butuh waktu ya. Nggak bisa dalam 1 malam, 2 malam, 1 minggu, 2 minggu, atau 1 tahun, nggak bisa ya. Apalagi kita ini banyak beragam suku bangsa dan juga beragam kepercayaan ya. Jadi tidak sesederhana itu ya. Jadi kalau misalnya kau mengatakan aniaya dulu baru rapture, ya berarti rapture-nya masih lama ya, bisa butuh waktu paling cepat 3,5 tahun,
bahkan bisa belasan tahun, bahkan bisa puluhan tahun, ya, untuk bisa menganiaya. Ya, jadi tidak segampang itu ya, Bapak Ibu mempelai Indonesia Malaysia. Jadi hati-hati ya, kalau mengikuti suatu pengajaran pakai logika kita, ya logikanya dipakai ya. Wah harus aniaya dulu, produknya begini-begini. Tapi kalau ya rapture sebentar lagi. Lah kalau dianiaya dulu bagaimana bisa rapture? Ya, dan saya sudah mengatakan rapture itu tidak dalam kondisi tubuh kita rusak. Ya hati-hati ya, tidak dalam kondisi tangan kita dipenggal, kaki kita dipenggal, leher kita putus, nggak ada ya, rapture versi begitu tidak ada. Ya kalau sudah dianiaya itu ujungnya kematian. Ya ini yang harus kita pahami ya. Kalau namanya aniaya itu ujungnya kematian. Kalau rapture dalam kondisi baik ya, kondisi utuh, kita di rapture. Nah ini yang harus dipahami ya. Jadi itulah 5 hal yang ada di Samain. Lalu kita lihat hierarki malaikat Samain ya, malaikat surga itu ada 4 tingkatan ya. Ini tingkatan garis besarnya ya. Yang paling tinggi itu adalah malaikat tahta ya, atau malaikat singgasana, throne angels ya. Ini sebenarnya ada 2 ya. Ada satu malaikat di atas tahta namanya, itu serafim. Kalau malaikat di tahta itu kerubim. Ya. Lalu ada namanya malaikat kekuatan, penguasa ya. Ini juga sebenarnya ada namanya malaikat kerajaan ya. Jadi banyak sebenarnya, ada 9 tingkatan sebenarnya ya. Ini saya bikin 4 garis besarnya. Lalu penghulu malaikat ya. Lalu malaikat-malaikat biasa ya. Kalau malaikat ya kita sering mendengar ya, Gabriel, Mikhail itu penghulu malaikat ya. Nah, di atasnya ya itu tadi lebih tinggi lagi sebenarnya, cuma kita tidak pernah melihat mereka ya. Yang paling kita kenal ya malaikat yang jatuh, kerubim itu yang jatuh ya. Karena malaikat tahta ini dia memiliki sayap itu 3 pasang, ada 6 sayapnya. Kalau malaikat kekuatan itu ada 2 pasang ya. Kalau malaikat penghulu cuma 1 pasang, 2 sayap ya. Kalau malaikat-malaikat biasa tidak ada sayapnya ya. Ini yang harus kita mengerti ya, karena ini yang dibukakan kepada saya ya, mengenai hierarki malaikat ya. Lalu kita lihat ya, di tahta itu seperti yang tadi saya sampaikan ya, ada YHWH dan mempelai kudusnya ya. Dan di bawahnya itu ada para nabi dan para rasul ya, dan juga para undangan ya. Banyak orang inilah ya alergi ya kalau kita mengatakan kita di atas para nabi ya. Karena apa? Karena zaman nabi belum ada penggenapan ya. Ini yang saya tidak habis pikir ya. Kalau belum ada penggenapan berarti mereka bukan mempelai ya. Jadi nabi itu secara tingkatan ya itu di bawah mempelai ya. Karena mereka bukan mereka yang duduk di tahta ya, tetapi mempelainya. Siapa mempelainya? Manusia-manusia di zaman akhir inilah mempelainya ya. Bukan nabi, bukan rasul ya. Rasul itu kalau kita baca ya, ketika Adonisua itu ditegur oleh orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, dikatakan begini ya, kenapa murid-muridmu tidak berpuasa ya? Lalu apa jawab Adonisua ya? Bagaimana mungkin mereka berpuasa ya? Pengiring-pengiring mempelainya tidak mungkin berpuasa ketika mempelainya ada ya. Jadi rasul itu disebut pengiring ya, bridesmaid ya, pengiring mempelai ya. Tinggian mana? Pengiring mempelai atau mempelai? Ya pasti mempelai dong, tinggi ya. Makanya kenapa kita dibukakan ya, mempelai itu kita itu di atas nabi dan rasul ya. Ya banyak firman yang mengatakan banyak nabi, banyak raja, banyak orang benar ingin melihat apa yang kita lihat,
ingin mendengar apa yang kita dengar, tetapi mereka tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar apa yang kita dengar. Ya. Ini yang harus kita pahami ya. Jadi rapture itu sangat spesifik ya. Jadi tidak bisa orang mengatakan, wah saya nanti pasti di rapture. Ya, bagaimana mungkin kau bisa di rapture? Kau sendiri saja tidak tahu. Ya, bagaimana cara atau kau sendiri tidak tahu apa arti rapture ya. Karena rapture itu khusus untuk orang-orang tertentu. Meskipun ya kemarin banyak saya dengar ya, ada orang diberi penglihatan rapture ya. Pas ditanya, apakah engkau juga di rapture? Iya, saya juga di rapture. Oh, gitu. Ya. Tapi ya cuma sebatas itu, ya. Tidak diajarkan bagaimana untuk mempersiapkan diri untuk di rapture, ya. Jadi rapture itu sebenarnya tahapannya pertama itu penetapan, ya. Penetapan itu adalah penetapan mempelai, ya. Sama seperti kita sebelum kita kawin, ya. Kita harus menetapkan dulu siapa calon kita, ya. Kita tetapkan si A, ya. Baru kemudian persiapan, ya. Tadi penetapannya termasuk juga penetapan tanggal, ya, dan penetapan mempelainya. Terus penetapan hari, ya sebenarnya hari itu harus ditetapkan. Baru yang kedua persiapan, kita harus mempersiapkan. Baru yang ketiga itu tanda, ya. Tanda kalau kita itu mau melangsungkan perkawinan, apa itu tandanya? Ya misalnya ada katanya ya dipingit dulu ya seminggu sebelum ini, sebelum perkawinan pesta pernikahan dipingit dulu dia ya, atau melakukan acara A, B, C, D dan sebagainya, itu tanda. Baru yang terakhir adalah waktu pelaksanaan. Ya sama ya seperti itu juga ya, kita ini sudah ditetapkan dan kita sedang mempersiapkan, dan tandanya ya termasuk juga undangan ya. Tanda itu adalah undangan juga ya, kita sudah menyebarkan undangan, berarti tandanya kita mau pesta perkawinan itu akan segera dilakukan. Ini juga begitu ya, kita sedang mempersiapkan dan tandanya sudah ada ya, tinggal waktunya ya. Waktunya ya sebenarnya nanti kita lebih jauh ya, karena hari ini kita akan dapat dari kita mengenai rapture di tahun ini ya. Jadi itulah ya mengenai YHWH dan mempelai Hamasyah di tahta Elohim. Lalu hierarki alam roh itu ya, itu ada penguasa-penguasa, itu adalah Lucifer, naga, dan Satan. Otoritas itu dewa-dewa, Baal, dan HBS ya. Penghulu-penghulu itu ada Beelzebul, Legion, dan sebagainya ya. Roh-roh jahat juga itu adalah roh-roh yang menyerupai orang mati ataupun roh-roh yang menyeramkan ya. Itulah hierarki di alam roh ya. Lalu ada juga ya, apa itu hierarki di alam roh tadi ya, dalam bentuk bukan wujud ya. Itu yang kalau kita tahu ya, seperti roh-roh agamawi ya, roh anti Hamasyah, roh kekacauan, pemecah belah. Ini yang melakukannya adalah penguasa-penguasa di udara ya. Artinya apa? Artinya penguasa-penguasa inilah yang menguasai miliaran manusia ya. Jadi kalau misalnya kayak Lucifer ya, Lucifer itu dia mengacaukan miliaran manusia ya, karena dia adalah fallen angel tingkat tinggi ya. Jadi dia itu punya kuasa untuk merusak ya miliaran manusia ya. Jadi hati-hati ya. Begitu juga otoritas di alam roh ya, seperti roh-roh peperangan ya, kekuasaan, politik, ekonomi, sosial, budaya, itu ada di level otoritas. Roh sakit penyakit ya, roh susu coklat juga ya, teroris dan sebagainya, itu ada di level otoritas. Lalu penghulu-penghulu ini ya, ini ada roh percabulan, perjinahan, perceraian, roh santet, pelet, guna-guna, ilmu hitam, ilmu putih, ilmu telur, ilmu tenong, ini ada di penghulu ya, termasuk juga pantai selatan itu juga ada di penghulu ya, di alam roh ya. Lalu roh-roh jahat ya, ini yang suka kesurupan ya, indigo juga ya. Itu hati-hati ya, yang punya karunia indigo ya, karena di YHWH itu tidak pernah menciptakan manusia itu roh-roh jahat ya, tidak ada gunanya ya. Kenapa? Karena itu sudah berbeda alam ya. Lalu kita harus lihat, menguji ya,
cara menguji setiap roh. Ya, ini yang selalu saya sampaikan ya. Banyak penyembah-penyembah Bapak Yahweh ini tidak bisa menguji roh. Ya, roh kebenaran itu adalah roh yang selalu berfirman, ya, tidak pernah berhenti. Ya, jadi jangan kita mengklaim, wah, firmannya hanya sampai sebatas para nabi dan rasul. Ya. Sampai saat ini pun YHWH itu selalu berfirman, ya, baik kepada saya maupun juga kepada orang-orang lain. Ya. Dan minggu-minggu ini hampir setiap hari ya dia berfirman kepada saya, ya, sampaikan hal-hal yang tadinya saya tidak mengerti, saya disampaikan, ya. Khususnya saya saat ini sedang meminta konfirmasi untuk rapture. Ya. Artinya begini, kemarin sudah dibukakan, ya. Artinya kedatangannya itu akan menggenapi 7 hari raya besar. Ya. Saya tidak akan cerita di sini ya lebih jauh ya masalah itu, tapi itu saya sudah dibukakan itu, dan juga tanda-tandanya sudah akan segera digenapi. Ya. Lalu roh kebenaran itu tidak pernah mengubah sejarah. Ya. Ini juga ya hati-hati ya. Nanti kita akan lihat ya perbedaannya apa. Jadi sejarah yang benar itu adalah malaikat Gabriel berbicara kepada Maria dalam bahasa Ibrani dan memberi nama Yesua, bukan nama lain. Ini sejarah yang benar. Ya. Kalau yang lain itu sejarah tidak benar. Ya. Hati-hati ya. Ini yang harus dipahami ya. Lalu roh kebenaran itu menyingkapkan keselamatan kekal ya kepada orang dipilih. Ya. Sebagaimana Yesua menyingkapkan kepada orang-orang tersebut, ya. Maksudnya begini, artinya setiap orang ya yang akan dipilih itu adalah orang-orang tertentu, ya. Seperti zaman nabi-nabi, seperti saya sampaikan, zaman nabi itu kurang lebih 4.000 tahun, ya. Taruhlah ada 100 nabi, ya. Berarti satu nabi itu diutus satu orang selama 40 tahun atau satu generasi. Berarti itu sangat sedikit. Jadi di dunia ini saat ini, ya, kalau kita perhatikan, ya, kayaknya banyak yang mengklaim mereka itu diutus dari Samaim, ya. Jumlahnya banyak loh, ya. Miliaran, ya. Yang mengklaim mereka bisa di-rapture itu miliaran. Ya, saya tidak sebut ya kepercayaan apa ya, tapi mereka mengklaim mereka bisa di-rapture miliaran. Bahkan mereka mengatakan yang di-rapture itu 1:2. Jadi kalau jumlah mereka 3,5 miliar, berarti 1.750.000.000 orang itu akan di-rapture. Itu tidak mungkin. Ya. Saya sampaikan tidak mungkin ada rapture seperti itu. Ya, tidak mungkin. Ya. Nanti kita akan lihat kenapa tidak mungkin. Roh kebenaran itu memiliki kuasa, ya, kuasa Elohim yang dahsyat. Ya. Ini yang selalu disampaikan oleh Adonisua, ya. Engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan lebih daripada itu, ya, karena aku akan kembali kepada Bapa. Artinya ketika Adonisua itu melakukan banyak mukjizat ya dengan kuasa-kuasa dari YHWH ya, Elohim, membangkitkan orang mati ya, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan ya, yang sakit disembuhkan dan sebagainya ya, itu pun dilakukan oleh mempelai-mempelainya di zaman akhir ini ya. Jadi jangan kau mengatakan Satan itu bisa membangkitkan orang mati, tidak ada. Ya, tidak pernah Satan membangkitkan orang mati. Kalau menyembuhkan penyakit mungkin ya, tetapi itu hanya sementara ya. Karena apa? Kalau dia sembuh tapi dia tidak bertobat ya, itu berarti bukan kuasa dari YHWH ya. Tetapi kalau untuk kematian itu tidak ada Satan yang bisa membangkitkan orang mati. Hanya YHWH yang bisa melakukannya. Lalu roh kebenaran itu menyingkapkan bahwasanya orang-orang pilihannya di zaman akhir ini adalah mempelai kudusnya. Ya. Jadi kita di zaman akhir ini adalah mempelai kudusnya ya, atau umat pilihan. Karena banyak orang berpikir mereka dipilih, ya. Belum tentu ya. Karena yang dipilih itu adalah orang-orang yang sudah ditetapkan ya. Makanya tadi Efesus 1:4 kita sudah ditetapkan dan kita dijadikannya kudus, ya, tidak bercacat, tidak bercela di hadapannya, ya.
Itu yang harus kita pahami ya. Lalu kita masuk ke YH Plan, ya, perencanaan YH. Ini yang tadi saya sampaikan dari atas ya, ini saya di bagiannya saja ya. Maksudnya kita sudah ditetapkan, direncanakan sejak sebelum penciptaan ya, sampai kita nanti di Yerusalem baru, di penciptaan baru. Nah ini dia timelinenya ya, sejak Adonisua sampai dengan zaman akhir ya. Kita sekarang berada di tahun 2025 ya. Ini nanti akan saya jelaskan ya, kenapa tahun 2025 itu sangat penting ya. Lalu kita akan masuk ke latar belakang historical penggenapan nama. Nama yang benar itu adalah Yahweh, ya, Yod-He Waw-He, karena inilah nama yang disampaikan para nabi ya kepada Bani Israel ya. Artinya nama Yahweh itu nama dari Samaim, dari surga. Artinya lihat paku, lihat tangan ya. Dan ini belum digenapi. Gematria Ibrani 8 atau kudus ya, atau dipisahkan ya. Lalu nama Yahweh digenapi dengan nama Yesua ya. Lihat paku, hancurkan tangan. Yorsin Waw Ain, gematrianya juga sama, 8 atau kudus artinya ya. Sedangkan nama lain itu tidak ada artinya ya. Artinya maksud saya tidak seperti nama Yahweh dan nama Yesua ya. Banyak orang membuat nama lain itu dalam kurung nama Yesua sama dengan nama Yesua. Terus nama X sama dengan nama Yahweh ya. Seolah-olah itu sama, tidak ya. Jadi nama itu jelas ya, sebenarnya ada huruf-huruf Ibrani-nya ya, dan itu mengandung arti setiap huruf ya. Jadi kalau dia beda saja satu huruf sudah berbeda arti dan berbeda gematria ya. Jadi dari sisi nama lain itu bukan nama Yahweh atau Yesua ya. Saya tidak akan bahas di sini. Lalu penggenapannya ya, penggenapan kelahiran dan kematian ya. Yesua itu ya lahir pada saat hari raya Pondok Daun ya, Sukot ya, 15 Tisri 3758 ya, atau tahun sebenarnya 3967. Nanti kita lihat ya kenapa bisa 3967 ya. Lalu kematiannya itu hari Rabu pas hari raya Pesak Paskah 14 Nisan 3791, atau tahun sebenarnya tahun 4000 ya. Itu tadi 3791 itu tahun penanggalan Ibrani ya. Sedangkan hari kebangkitannya itu adalah hari raya Pesach Yom HaBikurim 17 Nisan ya, pas hari Sabat ya, 3791 atau tahun 4000. Jadi Adonisua itu mati dan bangkit persis 3 hari 3 malam, dan kita merayakan Yom HaBikurim adalah kebangkitan dari Adonisua HaMashiach, bukan Yom HaBikurim versinya Israel, bukan ya. Karena apa? Karena kalau kita melakukan Yom HaBikurim versinya Israel, di mana penggenapannya? Ya, di mana penggenapan Adonisua bangkit? Ya, kalau kita tidak mengakui kebangkitannya, ya sama saja kita tidak mengakui dia menggenapi Torah. Ya, ini hati-hati ya. Jadi jangan kau berpikir engkau bisa diselamatkan ya dengan cara seperti itu ya. Saya sudah mengatakan ya kali-kali. Apalagi kalau yang sudah mendengar ya melalui media online ya, hati-hati ya, karena keselamatan itu tidak datang 2 kali ya. Sudah banyak ya, saya perhatikan sudah banyak orang-orang yang menyangkal ya apa yang disampaikan oleh YH ya melalui YH Ministry. Mereka saat ini sedang menuju kepada kematian ya. Bahkan bukan cuma itu ya, mereka saat ini ada di alam maut ya. Saya sampaikan, saya tidak menghakimi, tetapi itu bisa diuji ya. Mereka ada di mana bisa diuji ya. Jadi meskipun saya tidak melihat mereka ada di mana, tetapi bisa diuji mereka ada di alam maut ya. Ini bukan mengarang-arang ya. Jadi hati-hati ya.
Lalu nama lain itu ya tidak jelas ya, lahirnya tanggal lahirnya juga nggak jelas, menggenapi apa, matinya juga menggenapi apa, tidak tahu ya, atau bangkitnya juga ya tidak jelas ya. Lalu berikutnya adalah nama Yeshua ini berasal dari Samaim, karena malaikat Gabriel berbicara kepada Maria dalam bahasa Ibrani, bukan bahasa lain ya. Jadi sangat penting ya, karena Bapa Yahweh itu memerintahkan malaikat Gabriel, penghulu malaikat, untuk menyampaikan kepada Maria ya nama, ya satu nama yang luar biasa ya. Engkau harus menamai bayi itu Yeshua, bukan nama lain ya. Ini harus dipahami ya. Jadi engkau penyembah-penyembah nama lain ya. Saya sampaikan dari mimbar ini, engkau bertobat ya. Jangan engkau gagah-gagahan ya. Sekalipun kau pernah masuk ke Samaim ya, saya sampaikan ya. Sekalipun kau pernah masuk ke Samaim, kalau engkau tidak mengerti nama yang benar dan kudus, engkau susah diselamatkan ya. Karena saya juga dulu 2 kali saya masuk ke Samaim, saya tidak kenal nama yang benar dan kudus. Baru yang ketiga kali saya diberitahu ya. Ketiga kali ya, baru saya tahu nama yang kudus. Ketiga rapture ya. Banyak orang mengaku-ngaku melihat rapture ya, tetapi ketika saya diberi penglihatan, mereka tidak di rapture ya. Saya beritahu mereka tidak diangkat ya, karena mereka tidak mau menyambut kedatangan Adon Yeshua Mashiach ya. Jadi ini harus dimengerti ya. Untuk penyembah-penyembah nama lain, kau harus menyadari ya, kalau engkau memang mempelainya, engkau akan diselamatkan. Tapi kalau engkau tidak mempelainya, engkau tidak mungkin diselamatkan ya. Jadi kesimpulannya adalah nama Yeshua atau nama Yahweh itu berbeda dengan nama lain ya. Kita akan masuk ke dapur Elohim rapture di tahun 2025. Ini pertanyaan ya. Are you ready? Yes, I am ready. Yes. Are you ready? Yes, I am ready. Haleluya. Amin ya. Kita harus siap ya. Kita akan baca dapur Elohim di Lukas 17 ayat 20 sampai 37 ya. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan ketika ditanya oleh orang-orang Farisi, kapan kerajaan Elohim datang, dia menjawab kepada mereka dan mengatakan, kerajaan Elohim datang bukan dengan pengamatan. Mereka pun tidak akan kata, lihatlah di sini atau lihatlah di sana. Sebab lihatlah kerajaan Elohim ada di antara kamu. Dan dia berkata kepada para muridnya, waktunya akan tiba ketika kamu ingin melihat satu dari hari-hari anak manusia itu, tetapi kamu tidak akan melihatnya. Dan mereka akan berkata kepadamu, lihatlah di sini atau lihatlah di sana. Kamu janganlah pergi ataupun mengikutinya. Sebab sama seperti kilat yang memancar, ia bercahaya dari ujung langit ke ujung langit. Demikianlah pula anak manusia akan datang pada harinya. Namun pertama-tama seharusnya lah dia menderita banyak hal dan ditolak oleh generasi ini. Dan sebagaimana yang terjadi pada zaman Nuh, demikian pula akan terjadi pada hari-hari anak manusia. Mereka makan, minum, mengawini dan dikawini, sampai waktu Nuh masuk ke dalam bahtera, dan air bah melanda dan membinasakan segala sesuatu. Sama seperti itu pula yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan, minum, membeli, menjual, menanam, dan membangun. Tetapi pada hari Lot keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan belerang dari langit, dan membinasakan segala sesuatu. Sesuai dengan hal-hal ini akan terjadi pada hari anak manusia disingkapkan. Pada hari itu, orang yang sedang berada di atap rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah dia turun untuk mengambilnya. Dan orang yang ada di ladang sama seperti itu, janganlah dia kembali pada apa-apa yang tertinggal. Ingatlah istri Lot, siapa yang berusaha untuk menyelamatkan jiwanya,
dia akan membinasakannya. Tetapi siapa yang mampu melepaskannya, dia akan menghidupkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu akan ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan diambil dan yang lain akan ditinggalkan. Akan ada dua orang yang sedang menggiling bersama-sama, yang seorang akan diambil dan yang lain akan ditinggalkan. Akan ada dua orang di ladang, yang seorang akan diambil dan yang lain akan ditinggalkan. Dan seraya menanggapi mereka berkata kepadanya, di mana Tuhan? Dan dia berkata kepada mereka, di mana ada bangkai, di situ burung-burung nasar akan terkumpul. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk mempelai Adonis Masia. Jadi ini mengenai kedatangan Adonis Masia ya. Atau ada juga di perikop lain judulnya diangkat dan ditinggal ya. Itu di Matius 24 ya. Mulai dari ayat 37 dan ada juga di beberapa firman ya. Artinya berarti ini diulang-ulang ya, lebih dari 3 kali. Berarti firman ini mandatori namanya ya. Secara teologi firman ini penting, sangat penting. Ya, banyak orang tidak mengerti. Mereka hanya berpikir hal-hal yang lahiriah saja yang penting ya. Tapi mereka tidak mengerti yang namanya hal-hal yang belum disingkapkan ya. Karena ini adalah sebenarnya hal-hal yang belum disingkapkan ya. Pada saat itu ya, tapi sekarang ini sudah disingkapkan semuanya ya kepada kita ya. Tetapi orang-orang tidak mengerti, mereka juga belum disingkapkan ya. Ini saya baca ya rangkumannya ya. Dalam Lukas 17 ayat 20-37 mengenai kedatangan Yesua, di mana kerajaan Elohim datang bukan dengan pengamatan ya. Ini yang harus kita pahami ya. Banyak orang itu hanya berpikir, wah ini cuaca hari ini atau cuaca bulan ini sangat tidak baik dan sebagainya ya. Wah ini apakah ini ada tanda-tanda kiamat katanya. Terus ada lagi seperti kejadian di Los Angeles ya. Semua mengarah ke kiamat ya. Saya sampaikan yang disebut dengan kiamat yang sebenarnya itu masih lama. Ya, itu harus selesai dulu kerajaan 1000 tahun ya, baru kiamat yang sebenarnya terjadi ya. Jadi kalau cuma sekedar kiamat-kiamatan itu tidak ya. Kiamat yang sebenarnya terjadi itu nanti langit dan bumi ini akan hilang, akan dilempar ke lautan api ya. Bumi kita ini dan isinya yang saat kita diami ini nanti akan dilempar ke lautan api dan nanti ini akan hilang ya, tidak berbekas ya. Itu maksudnya ya. Jadi kiamat yang dimaksud itu bukan kiamat sesuai dengan daftar Elohim ya. Kiamat kita itu adalah setelah hari penghakiman ya. Satu dari hari-hari anak manusia atau kedatangannya mereka tidak akan melihatnya ya. Tadi kita baca ya, murid-muridnya, Adonis berbicara kepada murid-muridnya ya. Waktunya akan tiba ketika kamu ingin melihat satu dari hari-hari anak manusia itu, tapi kamu tidak akan melihatnya. Ya. Bayangkan, murid-muridnya saja tidak bisa melihat hari-hari kedatangannya. Artinya apa? Ini bicara rapture. Makanya saya bilang, untuk level murid, ya, mereka itu bukan level mempelai, ya. Makanya mereka tidak bisa melihat, ya. Jadi yang melihat itu nanti adalah yang levelnya mempelai ya. Jadi kalau engkau mengklaim dirimu adalah murid, kau tidak akan bisa melihat rapture ya. Karena rapture nanti itu hanya mempelainya yang bisa melihat. Nanti dunia hanya akan mendengar ada yang hilang ya. Mereka akan melapor ke pihak yang berwenang ya, bahwasanya ada keluarga yang hilang, satu orang ya. Tidak ada hilang ramai-ramai, itu tidak ada ya, hanya satu orang ya. Dan jangan disamakan ya rapture itu dengan film Left Behind ya, itu beda ya. Left Behind itu seolah di rapture maka misalnya
pilotnya di rapture, terjadi kecelakaan, pesawatnya jatuh, atau misalnya supir busnya di rapture, terjadi kecelakaan, ya, banyak yang mati dan sebagainya. Bukan seperti itu rapture ya. Rapture itu adalah suatu kejadian yang situasinya semuanya normal, ya. Dan ini yang diperlihatkan kepada saya kejadiannya adalah malam, pada saat gelap ya. Artinya malam ini pada saat manusia tidak melakukan aktivitas, ya, disitulah rapture terjadi, ya. Bukan pada saat orang-orang sibuk ke sana kemari tiba-tiba rapture sehingga banyak terjadi kecelakaan, ya. Bukan seperti itu, ya. Itu karangan banyak manusia, ya. Ini tidak seperti yang banyak orang melakukan penglihatan, ya. Memang semua diberi penglihatan, ya. Ribuan manusia diberi penglihatan masalah rapture, ya. Tetapi belum tentu mereka di rapture. Begitu juga banyak orang yang dibawa ke surga dan dibawa ke neraka, tetapi belum tentu mereka nanti masuk ke surga. Karena kalau saya perhatikan, ya, orang-orang yang pernah masuk ke surga, ya, saya dengar di YouTube, ya, itu hanya sebatas melihat, ya. Mereka tidak berkomunikasi baik dengan orang-orang kudus, dengan malaikat maupun juga dengan Adon Yesua, ya. Mereka hanya melihat, oh di surga itu begini, bagus. Begitu waktu mereka masuk ke neraka, atau ke alam maut, atau ke alam roh, mereka hanya melihat, wah orang ini disiksa, ya. Wah, nggak tahu salahnya apa, ya. Hanya itu saja, terus langsung mereka buat YouTube, ya. Wah, langsung jutaan, ratusan ribu, jutaan viewernya, ya, penontonnya, ya. Waduh, saya bilang ini cuma dongeng nih, ya, istilahnya, ya. Tidak ada follow up-nya, ya. Jadi hati-hati, ya. Kalau kita jangan terus terpengaruh, oh langsung mengklaim pengajaran ini benar, ya. Nama ini benar, ya, langsung, ya. Ya. Nanti kita akan lihat kenapa nama lain itu tidak sesuai, ya, dengan yang tadi ketika kita menguji roh, ya, tidak sesuai dengan sejarah yang sebenarnya, ya. Ini tadi, ya, satu dari hari-hari anak manusia kedatangannya, ya, para murid tidak akan melihatnya, ya. Untuk level murid tidak akan bisa melihat rapture, ya. Level nabi juga tidak bisa, ya. Jadi jangan kau mengatakan saya nabi palsu, ya. Nabi sudah tidak ada lagi, ya. Karena zaman nabi belum ada penggenapan. Jadi saat ini bukan nabi namanya, ya. Namanya, ya, mempelai. Dan juga bukan hamba, ya. Hamba itu adalah orang yang levelnya paling bawah, ya. Saya mungkin pernah menyampaikan, ya. Hamba itu paling bawah, ya. Di atas hamba itu itulah yang namanya murid, ya. Baru di atas murid sahabat, baru di atas sahabat itulah mempelai dan anak, ya. Yang paling tinggi itu adalah mempelai dan anak. Anak yang dimaksud di sini adalah Adon Yesua, ya. Dan mempelainya adalah kita, ya, di zaman akhir. Jadi hamba itu levelnya paling bawah, ya. Artinya dia harus naik ke level mempelai kalau dia mau di rapture, ya. Jadi jangan kita bangga mengatakan kita adalah hamba, ya, servant, ya. Kemarin ada yang mengomentari kita punya YouTube, ya, dia mengklaim dirinya adalah servant of God, ya. Saya tidak sebut, ya, God-nya siapa, ya. Tapi saya sudah mengatakan kalau beda sesembahan jangan coba-coba memberi komentar, ya, karena tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya kita berdebat di media online. Lebih bagus kita kerjakan keselamatan masing-masing, ya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan di dalam komentar, ya. Lalu dikatakan kedatangan anak manusia seperti kilat yang memancar dari ujung langit ke ujung langit, ya. Ini tadi yang saya sampaikan, ya. Jadi ketika nanti rapture terjadi, ya, itu pemberitaannya itu langsung secepat kilat, ya. Langsung seluruh dunia tahu, ya. Misalnya di Jakarta ada yang hilang, itu langsung tahu semuanya, ya. Begitu juga mungkin ada di
Jawa Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, ya, di Indonesia Timur, ya, misalnya di Ambon atau di Malaysia misalnya, itu tiba-tiba ada hilang, itu maka seluruh dunia akan tahu, ya. Dan nanti, ya, seluruh dunia juga akan menyangkal, mengatakan itu bukan rapture, ya. Mereka akan mengatakan itu fenomena orang hilang, ya. Jangan percaya itu rapture. Rapture masih lama, ya. Ini ya, nanti kita lihat ya, selama apa ya yang mereka maksud, ya. Lalu dikatakan juga dia menderita dan ditolak generasi ini, ya. Memang pada saat itu Adoniswa dia menderita dan ditolak, ya. Sama seperti kita, ya. Kita mempelai juga, ya, di dalam memberitakan nama yang benar dan kudus, ya, dan juga memberitakan tubuh dan darahnya, ya, atau memberitakan apa yang dilakukan oleh Adoniswa Masya. Kita ini menderita, ya. Kita ditolak, ya, oleh orang-orang sekitar kita, ya, oleh generasi ini, ya. Makanya dikatakan kedatangan anak manusia seperti zaman Nuh dan juga seperti zaman Lot, ya. Ini kita tahu, ya, kemarin saya sudah sampaikan, ya, bahwasanya yang diselamatkan di zaman Nuh itu Noah, ya, itu hanya 8 orang. Yang dibinasakan itu 1 miliar orang, ya. Pada saat itu sudah ada jumlah 1 miliar karena Nuh itu sudah 1.600 tahun sejak Adam, ya, dan populasi manusia 1.000 per 1.000 tahun itu 1 sampai 1,5 miliar, ya. Apalagi zaman dulu, ya, seperti saya bilang kemarin, ya, maaf aja, manusia zaman dulu seperti hewan, ya, artinya dia berkembang biak sangat cepat, ya. Begitu juga zaman Lot, ya. Makanya tadi dikatakan, ya, jangan seperti istri Lot, ya, yang suka melihat ke belakang, ya. Hati-hati, kita jangan suka melihat ke belakang, ya, karena tidak ada gunanya kita melihat masa lalu yang penuh dengan dosa, ya. Kita harus melihat ke depan, melihat kedatangan Adoniswa Hamasya. Lalu di ayat 32 dikatakan kita jangan seperti istri Lot. Nah, ini tadi, ya, ingin melihat kembali masa lalu. Di ayat 34 mengatakan bahwa ada 2 orang di atas tempat tidur, yang seorang diambil dan yang lain ditinggalkan, ya. Begitu juga 2 orang lagi menggiling, 2 orang di ladang, masing-masing yang seorang diambil dan yang lain ditinggalkan, ya. Ini bicara rapture, ya. Tetapi bukan berarti ada 2 orang, yang satu diambil, satu ditinggal, itu bukan berarti 50%, ya. Jangan kita membuat satu kesimpulan 50%. Jadi kalau misalnya pengikut nama lain ada 3,5 miliar di dunia ini, jangan mengklaim ada 1,750, 1 miliar 750 juta itu akan di-rapture. Itu tidak seperti itu, ya. Ya, jangan sampai menganalogikan seperti itu, ya, 50%, ya, tidak, ya, karena di rapture sangat sedikit. Ayat 37 dikatakan di mana ada bangkai, ya, atau tubuh yang mati, maka di sana ada burung nasar. Ini sebenarnya bicara tubuh dan darah Adoniswa Hamasya. Jadi di mana kita berkumpul, ya, disitulah eagle itu bicara orang-orang pilihan, ya, orang-orang kudus, ya. Jadi kita selalu menyatu dengan tubuh dan darah. Makanya kalau sudah ada seperti ini, berarti memang waktunya sudah dekat, ya. Nanti kita akan lihat lebih jauh, ya. Lalu ciri-cirinya adalah dunia ini diciptakan sejak dari hari pertama sampai hari ke-6, dan setelah itu Elohim beristirahat pada hari ke-7, ya. Selama masa penciptaan, kejadiannya semua berada di Samaim, ya, surga, ya. Jadi seperti kita ketahui, ya, di kitab Kejadian itu semua itu penciptaan itu kejadiannya semua berasal dari Samaim, ya. Jadi Yirah itu atau Elohim itu dia berfirman di Samaim, ya. Namun sebagaimana diketahui bahwa manusia pertama Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat, pohon yang berada di tengah-tengah taman Eden atau Firdaus, ya. Inilah, ya, kita tahu bahwasanya
manusia yang diciptakan itu di hari ke-6 ya, dia jatuh ya, dan dia jatuh itu di hari ke-7 ya. Jadi artinya sebenarnya umur Adam dan Hawa ini sudah 2000 tahun ya, hari ke-6 dan hari ke-7 ya. Artinya apa? Kalau di kitab suci dikatakan Adam itu meninggal umur 930 tahun ya. Itu sebenarnya umur dia di dunia ya, ketika dia diusir ya dari Firdaus, Taman Eden, dia masuk ke dunia ini ya, disitulah baru dihitung umur dia ya. Jadi 930 tahun itu adalah umur Adam di bumi, di dunia, bukan dari Taman Eden ya. Nih kita lihat lagi ya. Akibat jatuh ke dalam dosa, maka manusia pertama diusir dari Taman Eden ke bumi ini. Inilah yang tadi yang saya sampaikan ya. Manusia akan bersusah payah mencari kebutuhan hidupnya ya. Inilah kutuk dosa tadi ya. Dan wanita akan bersusah payah melahirkan. Begitu juga ular akan berjalan dengan perutnya. Serta manusia akan mengalami kematian ya. Inilah ciri-ciri bahwa manusia terkena kuasa atau kutuk dosa. Meskipun yang melakukan dosa itu adalah manusia pertama, tetapi semua keturunannya sampai saat ini menerima kutuk dosa ya. Ini tadi yang saya sampaikan di depan ya. Jadi setiap manusia itu sudah menerima kutuk dosa. Itulah kematian ya. Artinya apa? Artinya kita manusia itu, artinya banyak orang mengatakan, wah kok bisa sih Adam dan Hawa itu berbuat dosa, kok saya kena kutuknya ya. Ciri-cirinya apa ya? Kematian. Kalau dia tidak, istilahnya tidak menerima kutuk dosa ya, berarti dia tidak mengalami kematian ya. Ini ciri-cirinya ya. Jadi supaya kita mengerti ya, bahwasanya kutuk dosa itu akibat dosa Adam dan Hawa ya. Makanya kutuk dosa ini harus kita kalahkan ya, melalui tubuh dan darah Adonis Yeshua Mashiach, supaya kita di-rapture. Banyak orang tidak mengerti ya. Boro-boro dia menyatu dengan tubuh dan darah Adonis Yeshua Mashiach, dia saja tidak tahu arti pengorbanan tubuh dan darah Adonis Yeshua Mashiach di atas kayu salib. Dia tidak tahu ya, dia meremehkan ya. Bahkan seperti saya sampaikan, 8 miliar manusia di muka bumi ini meremehkan ya tubuh dan darah Adonis Yeshua Mashiach. Kalau engkau merasa meremehkan ya, engkau bertobat ya. Yang saya sampaikan ya, hati-hati ya, jangan merendahkan atau meremehkan tubuh dan darah Adonis Yeshua Mashiach. Dengan jatuhnya manusia pertama ke dalam dosa, maka seharusnya semua manusia akan dibinasakan ya. Tetapi karena Elohim YHWH sudah menetapkan orang-orang pilihannya sejak sebelum permulaan dunia atau sebelum penciptaan, dan meskipun manusia pertama jatuh ke dalam dosa dan malaikat juga jatuh ke dalam dosa, karena Elohim sudah merencanakan segala sesuatunya sejak dari awal, maka rencananya tetap berjalan, dan dia turun ke dunia dalam rupa manusia, yaitu Adonis Yeshua HaMashiach. Dan dia harus mempersiapkan orang pilihannya dengan jalan menebusnya dari kutuk dosa ya. Karena orang pilihannya ini tidak akan mengalami kematian ya, tidak akan mengalami kutuk dosa. Itu artinya sudah ditetapkan sejak sebelum permulaan dunia untuk diangkat, di-rapture, tidak mengalami kematian atau hidup sebagaimana di dalam firman tadi ya, di Lukas 17 ayat 34 sampai 36, dan juga di Matius 24 ayat 40 sampai 41. Dan rapture hanya untuk orang pilihannya ya. Jadi ini ya yang harus kita pahami ya Bapak Ibu mempelai Adonis Yeshua Mashiach. Rapture itu hanya untuk orang-orang pilihan, dan itu sangat-sangat sedikit. Seperti yang saya sampaikan, hitungannya hanya ratusan orang di seluruh dunia, bukan ribuan, bukan puluhan ribu, apalagi jutaan atau miliaran, tidak mungkin ya. Jadi rapture itu hanya untuk orang-orang tertentu ya, dan orang-orang ini nanti akan duduk di tahta ya. Di tahta itu yang kita baca ada 36 tahta, 12 tahta untuk menghukum atau menghakimi,
bangsa-bangsa dan menghakimi 12 suku Israel dan juga menghakimi para malaikat, sedangkan 24 tahta itu adalah untuk pemuja-pemuja Yehoyahad di Samaim, dan sisanya itu nanti juga akan memimpin di kerajaan 1000 tahun ya. Ini yang selalu saya sampaikan ya. Jadi hanya orang-orang di rapture inilah yang bisa masuk ke tahta, masuk ke Yerusalem baru ya. Kalau yang lainnya tidak masuk ke sana ya. Kalaupun mereka masuk ke Firdaus, mereka nanti akan mendapat upah di bumi baru ya. Lalu berikutnya adalah Adam dan Hawa memiliki keturunan sampai saat ini, yaitu semua manusia di dunia di bumi ini ya. Ini adalah keturunan dari kita, adalah keturunan dari Adam dan Hawa. Perjalanan setelah Adam dan Hawa diwarnai berbagai zaman, waktu, dan tempat ya. Ini ya. Dari Adam dan Hawa itu ya keturunannya itu ya di berbagai zaman, atau waktu dan tempat ya. Manusia semakin jahat di dunia ini, dan Yahweh mengutus nabi-nabi selama kurang lebih 4000 tahun atau selama 4 hari, dan Adonisua turun sejak dari hari keempat ya. Jadi selama 4000 tahun ya Bapak Yahweh itu mengutus nabi-nabi, dan di hari keempat ya Adonisua turun ya untuk menebus kita ya. Itulah yang kita kenal sekarang tahun Masehi ya. Sekarang ini 2025 ya. Artinya itu sudah menjelaskan ya. Tapi memang penggenapannya banyak orang tidak mengerti. Harusnya kalau 2025 ini tahunnya benar, harusnya Adonisua itu sudah datang 30 tahun yang lalu ya. Karena perhitungannya bukan perhitungan dari kelahiran ya. Nanti kita lihat ya, ada firman-Nya ya. Adonisua turun sejak dari hari keempat ya, dia dilahirkan ya. Tadi yang saya sampaikan, dia lahir 15 Tisri tahun 3758 ya. Dan dia mati 14 Nisan tahun 4000 ya. Inilah yang dimaksud dengan hari keempat. Dan saat ini kita memasuki akhir hari ke-6 dan akan memasuki hari ke-7, yaitu kerajaan 1000 tahun. Artinya kedatangannya sudah sangat dekat. Ya, ini ya, saya buat diagramnya ya. Ini compare ya, penciptaan dengan perjalanan Adam sampai zaman akhir. Ya, kalau kita lihat ya, penciptaan hari pertama sampai hari ke-7 adalah terang dan gelap ya. Jadilah terang, jadilah gelap. Itu 1 ayat 1 sampai 5. Lalu hari kedua, Yirah Elohim itu menciptakan cakrawala ya. Semua ada ya. 1 ayat 6 sampai 8. Hari ketiga, dia menciptakan daratan, lautan, dan tanaman. Hari keempat, benda-benda di cakrawala ya, dan juga siang dan malam ya. Dan hari kelima, binatang darat, laut, dan udara. Baru hari keenam, binatang, segala jenis binatang ya, dan manusia ya. Lalu di hari ketujuh dia beristirahat ya. Jadi pada saat hari keenam ya, manusia Adam dan Hawa diciptakan, dan mereka jatuh ke dalam dosa di hari ketujuh, dan mereka diusir dari Taman Eden. Dan kita lihat ke bawahnya, inilah mulai perjalanan Adam sampai zaman akhir. Jadi hari pertama itu, Adam dan keturunannya, itulah tahun pertama ya, tahun 1000 ya. Ini Adam saja sudah berumur 930 tahun ya. Jadi ini hari pertama ya, Adam masuk ke dunia. Lalu hari kedua itu adalah Noah, para nabi, dan zaman air bah ya. Ini seperti saya bilang tadi, Noah itu 1600 tahun ya, dan air bah itu terjadi ketika Noah berumur 600 tahun ya. Ini hari kedua ya, Noah itu hari kedua.
Lalu di hari ketiga itu adalah Abraham, Ishak, Yakub, dan Mose. Ya. Ini kurang lebih tahun 3000 ya. Ini hari ketiga. Dan inilah hari keempat ya, Adonisua dan rasul-rasul ya. Mereka hidup di hari keempat. Ya, ini tadi ya kematiannya persis di tahun 4000. Hosea 6 ayat 2. Ya. Artinya ketika Adonisua itu sudah menggenapi ya, dan dia mati di atas kayu salib, itulah yang dikatakan manusia dipulihkan 2 hari, selama 2 hari, dan hari ketiga manusia hidup di hadapannya. Ya, itu bicara kerajaan 1000 tahun. Lalu hari kelima ya, pemulihan manusia. Ya, ini tadi Hosea 6 ayat 2 ya, mulai dari hari keempat sampai hari keenam itu dua hari atau 2000 tahun ya. Baru nih hari keenam ya, disinilah nanti akan ada rapture ya, 5995 ya, anti Hamasya itu akan berkuasa tahun 5995 sampai 5999 ya, atau sampai tahun 6000. Kenapa? Karena selisihnya ini ya, ada yang namanya perbedaan waktu ya, antara tahun kita saat ini dengan penanggalan Ibrani maupun juga penanggalan yang sebenarnya ya. Kalau penanggalan sebenarnya saya tidak tahu ya, dimulai dari tanggal berapa, bulan berapa ya. Tapi kalau kita ambil sama ya dengan pengambilan dari tahun atau penanggalan Ibrani ya, berarti itu selisihnya bisa 9 bulan, bisa 3 bulan ya. Karena 9 bulan itu kalau kita Januari ya, penanggalan tahun baru dari Ibrani adalah bulan 9 ya, jadi kurang lebih 9 bulan. Begitu juga kalau kita ambil dari bulan 9 ke bulan Januari, itu kurang lebih 3 bulan ya. Jadi artinya begini, ini adalah penggenapan untuk akhir dari hari ke-6 ya. Saat ini kita sudah di tahun 5995, tahun yang sebenarnya ya. Kalau penanggalan Ibrani ya itu 5785 ya, itu beda 210 tahun ya. Jadi artinya apa? Penanggalan Ibrani itu sebenarnya tidak mencerminkan akhir dari hari ke-6 ya. Karena sekarang ini sudah memasuki akhir hari ke-6. Itu tadi ya, yang dibukakan kepada saya itu adalah Hosea 6 ayat 2 ya. Jadi manusia itu dipulihkan ya selama 2 hari, dan hari ketiga manusia itu hidup di hadapannya ya. Artinya itulah manusia-manusia yang hidup di hadapan Adonisua Masya, yang mereka di rapture ya. Itu maksudnya. Jadi kalau hari kedua, jadi itu dihitung dari mana? Dihitung dari kematiannya ya, dari tahun 4000 ya, bukan dari kelahiran Adonisua. Karena apa? Karena pemulihan manusia ini dimulai dari kematiannya dan kebangkitannya. Karena itulah penggenapan, ya. Karena dengan kematian dan kebangkitannya lah manusia dipulihkan, ya. Jadi mulai dari dia mati dan bangkit tahun 4000, dikatakan 2 hari, berarti sampai tahun 6000, ya, sampai rapture, ya. Ini yang maksudnya dipulihkan, ya. Baru hari ketiga maksudnya di kerajaan 1000 tahun. Nah, kalau kita hitung ya, berarti kan kalau dihitung dari tahun 4000 ke 6000 ya, kalau dihitung dari kematian Adonisua, tadi kita sudah lihat ya, Adonisua itu mati tahun 4000. Jadi kalau ditambah 2000 ya, kalau di kalender Masehinya itu tahun 30 Masehi ya, antara 29 30 Masehi. Berarti sekarang akhir dari hari ke-6 itu adalah tahun 2029 menuju 2030 ya. Artinya apa? Ini akhir dari hari ke-6 ya. Jadi tidak ada lagi yang namanya ya mundur-mundur lagi, itu tidak ada ya. Karena harinya sudah di ujung gitu ya. Kalau ada orang mengklaim misalnya, wah itu masih lama, ya silahkan ya.
Karena wah itu 5785 kok tahun Ibrani, masih 215 tahun lagi akhir dari hari ke-6, ya silahkan. Kalau memang engkau percaya seperti itu, ya sudah, berarti memang aniaya dulu bagi engkau, ya. Artinya ya rapture itu masih lama, ya masih 215 tahun lagi, ya. Ini ya yang dibukakan kepada saya, ya. Jadi ini tadi ya, di hari ketiga itu Yesua lahir, ya, 15 Tisri 3758 atau 3 sebelum Masehi atau 3967. Ini tahun sebenarnya, ya. Inilah Adon Yesua itu lahir dia di hari ketiga dan dia menggenapinya di hari keempat, ya. Di tahun 4000 dia mati dan dia bangkit, ya. Makanya kalau kita hitung, ya, itu jatuhnya di tahun 2029 atau 2030 akhir dari hari ke-6, ya. Tetapi kalau prosesnya sebelum memasuki akhir hari ke-6, ya, itu kita akan memasuki yang namanya anti Hamasyah selama 3,5 tahun. Jadi kita kurangi dari 2029 atau 2030, 3,5 tahun, itu jatuhnya di tahun 2025 atau paling lambat 2026. Ya, apakah 2025 bisa terjadi? Bisa, ya. Kalau kita perhatikan, ya, siapa anti Hamasyah ini, ya? Anti Hamasyah ini adalah orang yang nanti akan duduk di bait suci, ya. Dia akan duduk di tempat kudus, ya, di bait suci, dan dia akan mengatakan dia adalah Elohim. Dia akan mengatakan dia adalah Yesua, ya. Artinya apa? Seluruh dunia nanti akan tunduk kepada dia, ya. Tetapi sebelum itu terjadi, ya, orang-orang pilihannya, mempelai kudusnya akan di rapture dulu, ya. Karena apa? Karena nanti anti Hamasyah inilah yang akan melakukan aniaya di seluruh dunia. Tetapi yang dianiaya itu siapa? Ya, seperti yang pernah saya sampaikan, ya. Siapa menganiaya siapa, ya, itu podcast saya sebelumnya, ya. Artinya begini, yang dianiaya itu nanti adalah penyembah Yahweh Yesua, bukan penyembah lain, ya. Seperti saya bilang tadi, menganiaya itu butuh waktu, ya. Persiapannya itu gak gampang, ya. Makanya sebenarnya 3,5 tahun ini nanti persiapan itu 3 tahun 1 bulan. Efektif aniaya itu cuma 5 bulan. Jadi persiapan dulu, ya, nggak gampang, ya. Menganiaya apalagi antar negara, ya, masuk ke suatu negara menganiaya penyembah Yahweh itu tidak gampang, ya. Itu butuh waktu, ya. Makanya seperti saya sampaikan, kalau aniaya dulu, ya, rapture-nya kapan? Lama berarti. Belum tentu 2029 atau juga belum tentu 2030, ya. Karena waktu untuk menganiaya itu adalah sangat-sangat lama, ya, karena persiapannya itu berbeda, ya. Jadi kalau nanti bait suci, ya, ini kita sudah dengar kemarin, ya, banyak orang juga sudah mengomentari, ya, bahwasanya bait suci akan dibangun dan Israel sudah mempersiapkannya, ya. Sebagaimana kita dengar, ya, kali itu bahwasanya bait suci itu akan dibangun dan syaratnya, ya, mereka harus mempersembahkan anak lembu merah, ya, yang usianya tidak boleh lebih dari 3 tahun. Dan ini mereka sudah persiapkan dan rencananya akan dikorbankan di hari raya Peskah 14 Nisan, ya. Kalau itu sudah terjadi, maka dikatakan lagi bait suci itu akan mulai dibangun atau peletakan batu pertamanya pada hari kemerdekaan Israel 14 Mei. Ya, artinya apa? Bait suci itu akan dibangun, ya, dan itu dikatakan selesainya kurang lebih September, ya, tahun 2025, ya. Artinya begini, ya, Bapak Ibu mempelai Indonesia Masia. Jadi kalau bait suci itu sudah dibangun atau proses pembangunan seperti itu,
Ya, berarti sebelum bait suci itu berdiri, ya, disitulah rapture terjadi. Kapan rapture itu terjadi? Penggenapan di salah satu 7 hari raya besar. Ya, saya tidak akan sebut kapan penggenapannya, ya. Artinya apa? Waktunya sudah sangat dekat dan bisa terjadi di tahun 2025 ini. Kalau semua tanda-tanda itu sudah digenapi, ya, ini yang harus kita pahami, ya, Bapak Ibu mempelai Indonesia Malaysia. Jadi supaya kita sungguh-sungguh, ya, di dalam mempersiapkan diri. Makanya tadi seperti saya sampaikan ada tahapan-tahapannya, ya. Pertama, penetapan, ya. Penetapan itu artinya begini, mempelainya itu sudah ditetapkan, ya, sejak sebelum permulaan dunia, ya. Termasuk juga waktu kedatangan Adonisia itu sebenarnya sudah ditetapkan. Memang Adonisia Masih mengatakan tidak ada seorang pun yang tahu hari dan waktunya, ya, hari dan waktunya, ya. Yang tahu hanya Bapa. Waktu itu Adonisia masih dalam status sebagai anak, dia belum menggenapinya. Saat ini dia sudah disamai, dia adalah Yahweh itu sendiri. Artinya apa? Adonisia itu pasti tahu kapan dia harus datang, karena dia sekarang sudah disamai. Dan sebenarnya mempelainya ini pun sebenarnya sudah diberitahu. Sama kalau kita mau kawin, kan, mempelai laki-laki, mempelai perempuan kan pasti tahu kapan perkawinan itu akan terjadi, ya. Dan bagaimana cara mempersiapkannya? Kalau misalnya kalau orang itu mau kawin, dia kan harus persiapkan semuanya. Dia persiapkan baju pengantinnya, dia persiapkan tempatnya, dia persiapkan makanannya dan sebagainya, dan dia juga persiapkan undangannya, ya. Artinya apa? Itulah persiapan, ya. Jadi tidak ada yang namanya pesta anak domba, ya, pada saat rapture itu. Tidak ada yang namanya tiba-tiba, ya, tidak ada. Memang dikatakan di 1 Tesalonika 5 itu, ya. Artinya begini, kalau bagi orang, ya, orang-orang kegelapan, ya, kedatangan Adonisia itu memang bagikan pencuri. Tapi kita adalah anak-anak terang, ya. Kita tahu dia datang kapan, kita diberitahu. Memang waktunya artinya begini, harinya, entah itu hari Senin, Selasa, Rabu, atau Minggu, misalnya Sabtu, Jumat, Sabtu, Minggu, kita tidak tahu, ya. Tetapi kalau kita sudah tahu, misalnya, wah, nanti dia datang pada saat hari raya ini, ya, tinggal kita persiapkan diri lebih sungguh-sungguh, ya. Makanya terakhir-terakhir ini saya meminta konfirmasi kepada Yira Ehad. Saya bilang, Bapak Yahweh, Adonisia, Tuhan Kodes, engkau beri konfirmasi. Kemarin sudah, 1 Maret kemarin saya sudah dikonfirmasi mengenai hari raya besar. Artinya Adonisia itu akan datang di hari 7 hari raya besar, salah satu dari 7 hari raya besar, ya. Cuma saya tidak akan cerita di mana, di hari yang apa, tetapi dia akan datang dari salah satu dari 7 hari raya besar. Dan saya minta konfirmasi lagi dalam arti ini sudah ini enggak, gitu, sudah confirm enggak istilahnya. Kalau itu sudah confirm, ya berarti kita harus lebih sungguh-sungguh. Dan banyak orang, ya, saya sampaikan, banyak orang mungkin tahu, ya, mungkin tahu kapan rapture terjadi. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah dia ikut di rapture? Sama seperti begini, ya, saya juga diingatkan kemarin mengenai teman saya, ya, teman saya hampir 50 tahun yang lalu. Dia bilang begini waktu itu, dia bermimpi, katanya, aku mimpi loh tadi malam, aku tuh juara 1, mengalahkan kamu, katanya. Karena saya waktu itu selalu juara 1, ya, itu masih SD, ya. Terus itu kita waktu itu kalau nggak salah, minggu depan atau 2 minggu lagi bagi rapor. Tapi pada saat itu dia bermimpi, dia juara 1 mengalahkan saya, ya. Ya saya bilang, ya baguslah, saya bilang begitu, kan. Artinya dia mimpi, dia menjadi juara 1. Padahal ini orang
Ya, seperti saya sampaikan, orang ini nggak pernah, jangankan juara 1, juara 20 aja tidak. Ya, dia mungkin juara 1 dari belakang, ya. Tetapi kata dia dalam mimpinya dia juara 1, mengalahkan saya, dan dia mendapat hadiah, ya. Pas bagi rapor, dia tidak juara 1. Bahkan SD, SMP, SMA tidak pernah juara 1. Bahkan dia tamat SMA tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Ya, artinya apa? Ya, sebenarnya mimpinya itu, ya, itu sebenarnya adalah suatu peringatan kepada dia supaya dia sungguh-sungguh belajar, ya, supaya dia bisa mendapat juara 1. Ya, bagi juga orang-orang yang diberikan rapture, ya, paham ya maksudnya. Kalau kita ini kan tadi ya, similarkan ya, orang ini tadi teman saya ini, dia itu seperti kenyataan, ya, dia bisa juara 1, ya, dalam mimpinya. Begitu orang yang diberi penglihatan rapture, dalam mimpinya dia itu di rapture, tetapi kenyataannya tidak. Kayak teman saya ini juga, dalam mimpinya dia juara 1, tapi kenyataannya tidak. Paham ya? Karena seperti saya bilang tadi, rapture ini bukan bicara naik kelas. Rapture ini bicara juara 1. Ya, seperti saya bilang waktu kita bagi rapor, kalau ditanya, wah saya pasti naik kelas. Iya, semua orang juga 95% mengatakan pasti naik kelas. Tapi kalau kita tanya sama anak kita atau sama atau kita dulu, pasti tanya orang tua kita, nah kamu nanti juara 1 nggak? Wah, gimana sih mama ini? Gimana sih papa ini? Emangnya gampang juara 1? Pasti kita ngomong gitu, ya. Tetapi sekarang, ya, sekarang coba tanya itu sama penyembah-penyembah Bapak Yahweh itu yang lain. Pasti mereka mengklaim, wah saya pasti di rapture. Ya bagus kalau mereka bisa di rapture, ya, karena ini bicara tahta, ya, tahta itu tidak gampang, ya. Rapture itu bicara mengalahkan kematian. Kalau kita saja tidak percaya tubuh dan darah Adonai Yeshua Mashiach, dan kita tidak pernah menyatu dengan dia, hanya melalui mulut, tapi mulut juga nggak jelas, ya, dan tidak pernah mengakui. Coba kalau berdoa setiap hari, pernah nggak mengucapkan terima kasih Adonai Yeshua, engkau sudah menebus kami dengan tubuh dan darahmu. Nggak pernah orang berdoa seperti itu. Kita tuh berdoa seperti itu setiap hari, ya, 2 kali sehari, bahkan bisa 3 kali sehari. Kita selalu mengakui tubuh dan darahnya, dan kita melakukan dafa Elohimnya. Dan kedatangannya adalah ketika mempelainya genap jumlahnya. Nah, ini ya satu lagi yang saya ingin sampaikan ya. Harus genap jumlahnya. Artinya begini, kalau benar nama yang lain itu benar, nama dari Samai, nama dari surga, harusnya penggenapannya itu sudah terjadi 1000-2000 tahun yang lalu. Karena jumlah mereka sekarang 3,5 miliar. Ya, bisa difahami ya. Sementara yang di rapture itu cuma 100-200 orang. Paling banyak 300 orang, tapi itu pun ditambah nanti dengan yang lolos di masa aniaya, ya. Karena yang 300 orang nanti akan memimpin di kerajaan 1000 tahun sebagai presiden-presiden dan juga sebagai raja-raja di dunia. Artinya apa? 3,5 miliar dengan 100 orang itu bedanya jauh nggak? Jauh sekali, ya. Bahkan mungkin, ya, mungkin 3.000 tahun yang lalu mereka udah lebih dari 100, mungkin puluhan ribu, ya. Jadi jumlahnya itu sudah genap ya dari dulu-dulu mereka. Tapi kenapa mereka tidak di rapture? Karena mereka salah memanggil nama yang benar, dan karena yang di rapture adalah mempelai yang memang memanggil nama yang benar dan kudus. Makanya ada di khotbah saya ya, mengenai yang memanggil nama benar dan kudus itulah yang di rapture. Ya, sama seperti kalau kita mau kawin ya,
kita diberkati atau kita mau dipersatukan, itu pasti yang namanya pemimpin rohani itu akan mengatakan, aku memberkati engkau, disebut nama asli kita, ya, nama yang sesuai dengan akte kelahiran kita, ya, bukan nama panggilan kita atau nama gelar kita, ya. Maksudnya kalau dia disebut, wah si misalnya kayak saya Henry gitu ya, dibilang wah si Keriting kata gitu kan, misalnya saya memberkati si Keriting, ya, dengan ya nama istri saya misalnya kan, Beta gitu kan. Artinya apa? Pasti kan saya atau orang yang mendengarkan pasti bingung kan, siapa si Keriting ini? Gak kenal, ya, gak pernah, ya, ada di dalam istilahnya akte kelahiran namanya Keriting, gak ada. Ya nama saya Henry, gak Keriting. Kan? Nah begitu juga nanti dalam kita sebagai mempelai kudusnya, ya harus disebut nama mempelai kudus kita, ya Adon Yeshua, ya Adon Yeshua Hamashiach. Adon itu Tuhan, ya. Kalau Adonai Tuhan kita, karena itu menandakan kepunyaan, ya. Artinya Adonai Yeshua Hamashiach adalah Tuhan kita, Yeshua Hamashiach. Kalau Adon saja Tuhan Yeshua Hamashiach, ya. Itu, ya. Artinya apa? Kita harus memanggil namanya yang benar supaya kita dilayakkan untuk menjadi mempelainya. Kalau kita memanggil nama yang salah, kita nggak dikenal, ya. Makanya tadi saya bilang, kalau mereka memanggil nama yang benar, harusnya penggenapan ini sudah terjadi 1000-2000 tahun yang lalu. Rapture itu sudah terjadi 1000-2000 tahun yang lalu. Begitu juga tadi saya katakan, kalau penanggalan kita ini benar, ya 2025, harusnya 30 tahun yang lalu sudah terjadi rapture. Ya. Tapi karena perhitungannya adalah dimulai dari kematian dan kebangkitan Adon Yeshua Hamashiach, itulah diperhitungkan 2 hari pemulihan. Berarti sampai 2029 atau 2030, itulah yang disebut 2000 tahun. Ya, makanya kenapa saya dibukakan kalau tanda-tanda, ini tadi ya, tadi penetapan, persiapan dan juga tanda. Tanda ini bicara apa? Tanda ini tadi seperti saya bilang, bicara kalau kita mau kawin, ya, kalau misalnya ada suku lain itu, ya, itu mereka dipingit dulu 1 minggu, ya, sebelum kawin. Itu tanda kan, berarti, loh saya mau dipingit ini, wah kamu mau kawin ya, itu udah tanda sebenarnya. Ya, sekarang ya, bait suci mau dibangun, tandanya apa? Orang Israel sudah mempersiapkan anak lembu merah, ya, untuk apa? Untuk dikorbankan, dan darahnya akan dicurahkan, dan juga abunya dibakar, abunya akan untuk menguduskan peralatan ibadah, ya. Itu tanda, ya, Bapak Ibu, ya, mempelai kudus Hamashiach. Begitu juga kalau sudah mendekati itu kan pasti pihak dari pemilik gedung atau pemilik catering pasti dia akan konfirmasi, Pak, Bu, jadi nggak nanti tanggal sekian pesta kawinnya? Saya mau konfirmasi saja. Oh jadi Pak. Gitu. Makanya saya saat ini sedang meminta konfirmasi dari YHEH. Artinya begini, dia hanya bilang jadi, berarti itu terjadi, ya, di tahun ini. Ya, saya tidak minta banyak orang gini. Kadang-kadang kalau ketemu Bapak Yahweh Adon Yeshua itu kadang-kadang mereka ngomongnya itu, wah begini, saya dengar bisikan begini, semua dijelaskan. Wah, hebat juga ya. Bapak Yahweh Adon Yeshua itu bisa ngomong seperti itu panjang lebar gitu ya. Saya nggak pernah seperti itu. Saya hanya dia konfirmasi saja, iya, aku akan datang. Cuma begitu saja, iya, aku berkenan. Tetapi itu continue, ya. Itu ada apa namanya alur-alurnya, ya. Maka saya bilang selama 37 tahun itu saya, yes, begitu-begitu aja jawabannya. Saya tanya sedikit, ya jawabnya singkat-singkat. Nah, begitu juga tadi yang tanggal 1 Maret kemarin yang saya bilang, saya diberi mimpi mengenai 7 hari raya besar. Berarti itu dikonfirmasi juga, ya. Artinya apa? Artinya kedatangan Adon Yeshua ini menggenapi 7 hari raya besar. Hari raya mana ya? Saya tidak bisa sampaikan di sini, tapi saya sudah sampaikan di dalam ibadah kita setiap hari, setiap malam, ya.
Artinya apa? Dan tinggal sekarang saya minta konfirmasi. Kalau YHWH bilang, ya, aku akan datang. Ya, berarti kemungkinan besar tahun ini rapture terjadi. Dan kita percaya ya, bahwa kita sudah ditetapkan sejak sebelum permulaan dunia. Artinya kita sudah ditetapkan sebelum dosa ada. Berarti kita tidak dikalahkan oleh kematian. Ya, ini harus kita pahami ya. Saya kemarin dibukakan juga masalah kita ini tidak dikalahkan oleh kematian karena kita sudah kudus. Tadi kan di Efesus 4, kita sudah ditetapkan sebagai orang-orang pilihannya ya sejak sebelum permulaan dunia dan menjadikan kita kudus dan tidak bercacat bercela di hadapannya. Bayangkan itu ya, tubuh dan darah Adoniswa itu kita jadikan sebagai kekuatan kuasa untuk menghancurkan kutuk kematian, kutuk dosa. Ya, ini yang harus kita pahami ya, Bapak Ibu mempelai Indonesia Mesia. Jadi itulah kenapa judul kita hari ini adalah Rapture di tahun 2025. Ya, kalau nanti dalam hari-hari ini ya saya dapat konfirmasi, ya berarti Rapture akan terjadi di 2025 dan kita sudah mempersiapkan diri sejak dari awal ya. Tapi kita juga harus sungguh-sungguh ya, jangan kita istilahnya begini, saya tidak tahu nanti ya kalau ada orang mendengar khotbah atau renungan ini terus mereka ya mencoba ini tetapi hanya untuk pamer gitu ya, hanya untuk membenarkan diri ya. Saya rasa itu tidak akan mungkin dia di rapture ya. Jadi gini, banyak kita ini, banyak orang di luar sana, khususnya yang di luar sana, itu merasa mereka itu lebih benar ya. Merasa mereka itu tidak pernah berdosa ya, tidak pernah salah gitu ya. Karena apa? Karena sebenarnya kalau yang namanya dosa itu ya, atau kesalahan itu di dalam setiap manusia ada, kedagingannya itu ada. Tetapi roh itu yang tidak roh itulah yang dikuduskan. Kita ini dikuduskan ya, roh kita dikuduskan. Ya. Makanya kita harus menyatu terus dengan tubuh dan darah Adoniswa supaya apa? Supaya kuasa-kuasa dosa yang menguasai daging kita ini dikalahkan ya. Apapun itu termasuk pikiran kita ya, termasuk hati kita itu dikalahkan dengan tubuh dan darah Adoniswa sehingga kita dilayakkan untuk diangkat hidup-hidup yang tidak mengalami kematian. Lalu kesimpulannya adalah kedatangan anak manusia ya, atau rapture di mana manusia tidak melihatnya ya, kecuali mempelai kudusnya Adoniswa ya. Jadi nanti pada saat rapture tidak ada yang bisa melihat ya, kecuali kita ya. Pada saat kita diangkat kita nanti akan melihat Adoniswa di awan-awan ya, bersama dengan para malaikatnya dan juga orang-orang kudusnya yang bersama-sama dengan dia. Lalu kedatangan Adoniswa sama seperti zaman Nuh dan zaman Lot, di mana hanya sedikit yang diselamatkan ya. Saya bikin perbandingannya 1:100 juta manusia. Jadi dari 100 juta manusia hanya satu yang rapture. Ya, bisa kita bayangkan ya. Kurang lebih seperti itu ya, 100 juta hanya satu yang di rapture. Ya bisa dihitung, kalau 8 miliar ya mungkin cuma 80 ya, tetapi itu kurang dari itu ya. Bisa seperti saya bilang tadi, kalau yang duduk di tahta sudah digenapi, 36 orang sudah digenapi, saya percaya rapture akan terjadi ya. Dan kita sebenarnya sudah tinggal satu lagi ya, genap 36 ya. Karena apa? Karena kemarin sudah ada satu orang sudah dimeteraikan juga, dan ya tinggal waktunya saja, tinggal satu orang. Dan ini artinya begini, itu penggenapan itu adalah jumlah minimal ya. Kalau bisa 40, 50 itu lebih bagus ya. Artinya nanti di masa aniaya yang diselamatkan lebih sedikit ya. Ini yang harus kita pahami ya, Bapak. Itu arti penggenapan ya.
penggenapan itu artinya jumlah minimal terpenuhi. Itu yang disebut dengan penggenapan. Dikatakan hari dan waktunya tidak seorang pun tahu ya, Matius 24 ayat 36 dan juga ayat 42 ya. Ini yang dimaksud tadi. Jadi hari dan waktunya itu ya harinya tidak ada yang tahu. Tapi kalau kita sudah mengerti ya, sebenarnya kita tahu ya, karena kita mempelai. Beda ya kalau orang yang bukan mempelai dia tidak tahu ya. Bahkan ya dia marah-marah dengan kita. Memang kamu siapa? Kamu nabi. Saya sudah bilang, nabi tidak berlaku di zaman akhir. Rasul juga tidak ya. Hanya mempelai dan bukan mempelai. Cuma itu saja. Kalau kau tidak percaya mempelai, ya sudah, buat apa? Berarti kita berbeda. Ya. Berbeda pemahaman dan berbeda iman. Ya. Tanda-tanda kedatangannya ya. Manusia diberi karunia mengerti tanda-tanda atau rupa langit ya. Matius 16 ayat 3 ya. Manusia diberi karunia mengerti tanda waktu, ya, musim, tentang kedatangan anak manusia, ya, seperti perumpamaan pohon ara, ya, Matius 24 ayat 2, ya. Ini pohon ara itu bicara Israel, ya. Jadi tanda-tandanya sudah terlihat di Israel semua, ya. Lalu manusia diberi hikmat untuk berjaga-jaga di mana saat tuan rumah pulang, ya. Ini dikatakan ya di Markus 13 ayat 35 sampai 36 itu dikatakan tuan rumah itu pulang saat sore atau malam hari. Jadi ini adalah waktu-waktu yang Adoniswa itu akan datang ya. Peristiwa yang akan terjadi sebelum kedatangan Adoniswa Hamasya ya 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 17 dan anti Hamasya akan duduk di tempat kudus Elohim. Ya, ini di ayat 4-nya ya. Kedatangannya nanti akan menggenapi firman-Nya. Ya, Efesus 4 ayat 10 ya, yaitu menggenapi Torah melalui 7 hari raya Bapa Yahweh ya, Matius 5 ayat 17-18. Jadi yang maksudnya menggenapi Torah itu bukan ya Torah yang masih zaman Mose ya, paham ya Bapak Ibu ya. Seperti saya sampaikan, kita tidak Yom HaBikurim kita berbeda ya dengan Israel. Yom HaBikurim kita adalah Yom HaBikurim yang digenapi, ya. Dan Shavuot kita bukan Shavuotnya 2 loh batu, ya, tetapi turunnya Roh Kudus. Itu beda, ya. Yang diambil di dalam penggenapannya adalah 50 harinya, ya. Karena kita diambilnya dari Yom HaBikurim, kebangkitan Adoniswa 50 hari turunnya Roh Kudus, bukan Yom HaBikurim dari pemerintah Israel tambah 50, itu beda. Atau dari Pesah tambah 50 hari, Shavuot, itu bukan itu ya. Tetapi yang digenapi itu yang 50 harinya. Ya, karena hari-hari itu penting ya. Makanya kenapa Adoniswa itu bangkit dari yang malam ya. Karena apa? Karena itu adalah penggenapan. Ya. Bukan penggenapan yang dalam arti kalau dia berbeda, ya tidak mungkin penggenapannya di situ, ya. Tapi yang diambil adalah hari ke-50-nya, ya, dari Yom HaBikurim kebangkitan Adoniswa Hamasya. Itu nanti akan digenapi oleh Adoniswa pada saat dia datang, ya, pada saat rapture. Bagi manusia yang tidak memahami atau tidak mau mengetahui, maka kedatangan Adoniswa saat rapture adalah seperti pencuri. Tetapi bagi kita yang adalah mempelai-kudusnya, kedatangannya menjemput kita untuk masuk ke Yerusalem baru. Ya, artinya kedatangan Adoniswa Hamasya bukan seperti tiba-tiba, ya. Karena seperti saya sampaikan, kedatangannya sudah direncanakan ribuan tahun, bahkan mungkin jutaan tahun sebelum penciptaan ya, untuk kejadian yang hanya hitungannya sekejap mata, hitungannya hanya detik ya. Ini kejadian yang sangat cepat ya Bapak Ibu ya, pembelajaran Adoniswa Hamasya. Jadi kita harus sungguh-sungguh mempersiapkan hidup kita, jangan sampai kita menyesal selama-lamanya ya.
atau nanti akan memasuki masa aniaya yang sangat berat ya. Sangat berat itu nanti di masa aniaya ini Roh Kudus sudah tidak ada lagi karena dia akan kembali ke Samai bersama-sama dengan kita pada saat rapture. Dan kalau yang tertinggal dia akan mengalami masa aniaya yang sangat mengerikan ya, bahkan belum pernah terjadi sejak permulaan dunia ya. Aniaya sangat mengerikan ya. Kenapa? Karena nanti yang namanya maut itu jauh, maut itu agak susah ya. Artinya kalau sekarang kalau orang sedikit diapain nggak langsung mati, kalau nanti tidak, bahkan sampai dipotong pun semua tangan kakinya dia tidak akan mati ya. Dan itu sangat sakit ya, sampai benar-benar hancur tubuhnya baru dia mati, baru itulah nanti yang diberi jubah putih ya. Makanya tadi saya bilang 3,5 tahun nanti persiapannya itu adalah 3 tahun 1 bulan, dan efektif aniaya cuma 5 bulan, tapi itu aniaya yang paling mengerikan di dunia ini ya. Itu yang harus kita pahami ya. Jangan sampai terlambat, masih ada waktu. Abba Yahweh Elohim Sebaot, Besem Adonai Yeshua Hamashiach Wirakodes, memberkati dan memimpin kita sampai kita semua mempelainya di rapture, masuk ke Samaim, surga kekal, Yerusalem baru. Haleluya, amin. Tapi dulu mempelai Indonesia Hamashiach, kita akan satu dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa Yahweh pada sahabatmu saat ini. Kami sudah mendengar dafarmu Adonai Yeshua Hamashiach, dafar Elohim yang begitu dahsyat. Bapa Yahweh, Engkau pimpin kami mempelai kudus Adonai Yeshua Hamashiach, yang saat ini kami sudah mendengarkan dafar Elohim, dafarmu Adonai Yeshua Hamashiach, dan biarlah sendiri yang memeteraikan dafarmu di hati kami paling dalam, sehingga berbuah-buah 30, 60 bahkan sampai 100 kali ganda. Dan nama Bapa Yahweh, nama Adonai Yeshua Hamashiach, nama Roh Kudus senantiasa dipermuliakan di dalam setiap ibadah kami dan dalam kehidupan kami sampai selama-lamanya. Dan juga sebentar kami akan menyatu dengan Engkau Adonai Yeshua Hamashiach melalui tubuh dan darah-Mu. Dan juga kami akan dikuduskan dengan minyak kudus-Mu. Dan biarlah kekudusan-Mu, kebenaran senantiasa menguduskan kami, membenarkan kami, dan memuliakan kami menjadi mempelai kudus-Mu Adonai Yeshua Hamashiach. Sehingga nanti ketika Engkau datang Adonai Yeshua Hamashiach, Engkau datang menjemput kami mempelai kudus-Mu dari Hamil istri. Kami semua terbang ke awan-awan pada saat rapture, masuk ke dalam kerajaan Samaim pada pesta perjamuan anak domba di rumah Bapa Yahweh Elohim Sebaot sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa Yahweh. Kami sambut tubuh dan darah-Mu Adonai Yeshua Hamashiach dan juga minyak kudus-Mu. Haleluya. Amin. Silakan.